Channel Karam Kali Aja Seram adalah sebuah channel budannya cerita horor, kisah nyata, dan pengalaman horor teman-teman kita. Dari Sabang sampai Merauke. Siapkan handsfree, matikan lampu, pejamkan mata, agar kalian bisa merasakan sensasi horornya. Ingat, jangan lupa kunci pintu dan jendela, siapa tahu mereka ada di sana. Doaku yang telah membunuh anak sulungku. Cerita ini kisah nyata dan banyak pelajaran di dalamnya. Dan latar belakang tempat di privasi karena kehendak dari sumber cerita nih. Aku adalah seorang ibu rumah tangga. Aku mempunyai 2 anak, yang sulung laki-laki dan yang bungsu perempuan. Yang laki-laki bernama Fajar dan bungsu bernama Bulan. Suamiku bekerja di salah satu perusahaan ternama dan alhamdulillah keluarga kami sangat berkecukupan. Apa yang kupinta pada suamiku pasti suamiku menuruti keinginanku. Anak sulungku berumur 10 tahun dan bungsuku umur 5 tahun. Keseharianku hanya mengurusi rumah dan kedua anakku. Setiap hari aku mengantarkan anak-anakku sekolah, yang sulung sekolah di SD ternama dan bungsuku di TK. Sedangkan suamiku setiap hari bekerja, kadang-kadang lembur. Ama-ama aku pun bosan di rumah sendiri ketika anak-anakku sekolah. Aku pun melakukan kegiatan menanam tanaman hias. Awalnya aku hanya sekedar untuk membuang kejenuhanku. Dan lama-kelamaan menanam bunga menjadi hobiku. Apalagi ibu-ibu komplek ikut-ikutan juga menanam bunga. Dan kami pun berlomba-berlomba mencari tanaman yang unik dan mahal. Ibu-ibu komplek pun tidak mau tersangi, mulai dari bunga bahkan pot bunga sekalipun, itu semuanya hanya demi pujian semata. Aku melihat Ibu Ayu, ia terbilang orang kaya di salah satu komplek kami. Ia tidak mau kalah, ia pun pulang dari luar negeri membeli bunga dan pot-pot Gucci yang bagus dan ditaruhnya di teras rumah. Ibu 2 kompleks lain pun tak mau kalah, mereka pun beli pot Gucci juga. Dan aku pun tak mau kalah, aku pun meminta kepada suamiku untuk dibelikan pot-pot Gucci yang harga lumayan pada masa itu. Awalnya suamiku menolak karena aku selalu mengancam kalau tidak dibelikan aku akan bekerja saja. Akhirnya suamiku membelikan pot-pot Gucci. Kebetulan suamiku waktu itu mau berdinas ke Singapura, aku pun menitip untuk dibelikan oleh-oleh Gucci itu. Karena jujur aku iri dengan pot Gucci Ibu Ayu. Singkat cerita, suamiku pulang setelah 1 minggu dinas di Singapura. Dan benar saja suamiku membelikan pot Gucci sekaligus 3 yang harganya lumayan pada masa itu. Dan tidak lupa juga, setiap keluar dinas suamiku tidak pernah lupa memberikan hadiah dengan anak-anakku. Dan hari libur pun tiba, di mana hari Minggu ini waktunya beres-beres rumah, begitu juga dengan ibu-ibu komplek lainnya. Selesai membereskan di dalam rumah, aku pun ke depan untuk menanam bunga ke dalam pot Gucci yang baru dibelikan oleh suamiku. Bubu komplek pun berdatangan melihat pot Gucciku serta memuji pot bungaku. Pot Gucciku memang ku sengaja ku tarik di teras luar untuk diperlihatkan dengan ibu-ibu komplek dan terutama kepada Ibu Ayu yang sombongnya luar biasa. Dan aku pun berhasil membuat Ibu Ayu iri karena pot Gucciku lebih bagus lagi dari pot dia. Saat aku sedang membereskan bunga-bungaku, sulungku keluar rumah. Ia merengek untuk mengajak aku jalan-jalan di hari libur ini. Tapi aku yang sedang sibuk membereskan bunga-bungaku. Aku pun menolaknya dan bicara kalau jalan-jalannya hari Minggu depan saja. Sulungku tipe orang kalau keinginannya tidak dituruti ia berontak dan mengamuk. Sifat dia yang menjadi seperti itu dikarenakan kehendaknya selalu dituruti oleh suamiku.
Suamiku saat itu pun keluar dan mengajak aku untuk menuruti permintaan sulungku. Tetapi karena aku lagi semangat-semangatnya menanam bunga, aku pun tetap menolaknya. Akhirnya karena tidak mau ada perdebatan, suami pun masuk ke rumah lagi. Melihat aku yang tidak mau, sulungku pun ngamuk-ngamuk dan nangis-nangis. Aku pun tidak menggubrisnya karena menurutku sesekali kehendak anak tidak usah dituruti semua. Melihat aku yang santai memasukkan tanah ke dalam pot guciku dan tak ada pergerakan sedikit dari dudukku, anakku pun langsung ngamuk-ngamuk dan ia pun menendang pot guci bunga yang paling besar dan seketika pun potnya langsung pecah hancur lembur. Dan seketika aku pun naik pitam, aku tak bisa membendung amarahku kepada anak sulungku. Anak kurang ajar kamu ya, bisa-bisanya kamu hancurin pot ibu ini, harganya mahal. Bagaimana kalau badan kamu yang saya hancurin seperti pot ini? Hancur aja badan kamu kayak gini. Aku pun melontarkan kata-kata kasar, aku pun tak menyadari kata-kata kasarku. Mendengar kata-kata kasarku, suami pun keluar, ia langsung marah-marah denganku karena melihat sulungku yang nangis kejer. Aku pun tak mempedulikannya lagi, aku pun langsung masuk ke dalam rumah dengan rasa amarah yang menggebu-menggebu. Bagaimana tidak, pot yang besok mau ku pamerkan dengan ibu-ibu di teka tempat bungsuku sekolah tapi sudah hancur lembur. Suatu keegoisanku saat itu, aku yang gila pujian dengan lantang tega sumpah serapah kepada anak kandungku sendiri. Dan 20 tahun berlalu. Sulungku yang baru selesai kuliah jurusan arsitektur menyelesaikan kuliah dengan tepat waktu dengan nilai yang memuaskan. Suatu kebahagiaan buat kami sebagai orang tuanya. Karena nilainya bagus, sulungku pun diterima di perusahaan ternama juga. Dan saat itu ada proyek besar, waktu itu ada pembangunan mall terbesar di kota kami pada saat itu. Dan sulung sebagai arsitek, ia ditugaskan terjun ke lapangan langsung untuk meninjau pembangunan besar itu. Karena ingin membangun mall terbesar dan mengambil bangunan di sebelahnya yang sudah dibeli oleh perusahaan tempat sulungku bekerja. Saat penghancur bangunan yang lama, anakku yang sedang sibuk menggambar mall yang dibangun. Sulungku tak sadar tertimpa runtuhan dinding dan seketika mengenai seluruh badannya. Aku yang di rumah santai dan memandangi foto wisuda sulungku. Aku merasakan rindu dan ingin berniat menelpon sulungku. Ternyata ada yang menelpon duluan, kulihat ternyata itu Indra, teman kantor anak yang sama-sama kerja menjadi arsitek. Halo Indra, tumben telpon tante, kenapa? Halo tante, dengan suara tangis. Kamu kenapa Indra, ada apa, kenapa kamu nangis? Fajar tante. Kenapa dengan Fajar? Fajar tertimpa reruntuhan bangunan tante. Cepat tante datang ke rumah sakit. Seketika dadaku sesak dan aku pun langsung menelpon suamiku yang sedang di kantor. Aku langsung bergegas naik mobil dengan bungsuku ke rumah sakit. Di perjalanan aku berdoa semoga anak tidak kenapa-kenapa. Ketika aku sampai di rumah sakit, ternyata suamiku sudah sampai juga. Kami pun berlari ke ruang yang sudah diberitahukan Le Indra. Dan aku pun melihat Indra berdiri di depan IGD. Bagaimana Indra? Fajar, anak tante. Tenang tante, Fajar sedang ditangani oleh dokter. Dan tak lama dokter pun keluar. Dengan keluarga pasien. Saya dok, saya orang tuanya dok. Bagaimana dengan keadaan anak saya dok? Dia tidak apa kan dok? Tanyaku penuh harap. Maaf Bu, kami sudah bekerja semaksimal mungkin untuk menyelamatkan anak ibu, tapi nyawanya tak tertolong karena pembuluh darah sudah pecah Bu. Bagai disambar petir, seakan dunia berhenti. Aku terduduk lesu, aku yang hampir pingsan samar-samar mendengar suara. Doamu sudah kukabulkan. Dan aku pun seketika teringat dengan sumpah serapahku waktu sulung berumur 10 tahun.
Aku langsung berlari ke dalam ruangan tempat sulungku dan aku membuka kainnya. Kulihat wajah yang penuh darah. Anakku, aku pun memeluk anakku. Maafkan ibu nak, sumpah ibu dulu nak, ampuni ibu nak. Ya Allah, kenapa doa itu engkau kabulkan? Sungguh engkau tidak adil ya Allah. Aku menyesal ya Allah. Apa ini doaku dulu ya Allah? Aku teriak. Ya Allah, ambil nyawaku saja ya Allah, ini salahku ya Allah, aku ibu yang jahat ya Allah. Kali aja serang.